Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dulu enggak pakai mic ini, Bu? Enggak. Cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ya ma'syarul muslimin, ikhwan dan akhwat, dan semuanya yang mengikuti kajian kita dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kebaikan kepada kita hingga sore hari ini. Setelah sekian banyak aktivitas, mungkin barangkali di antara kita telah melewati sekian banyak kegiatan yang sangat padat dan menyibukkan. Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis seperti ini. Ini luar biasa nikmat dari Allah. Di dalamnya akan digugurkan dosa-dosa, di dalamnya akan mengangkat derajat kita, dan di dalamnya akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kita di hadapan para malaikatnya. Dan lebih dari itu semua, ini merupakan pertanda kebaikan dari Allah. Semoga kita termasuk yang Nabi sabdakan dalam hadis beliau bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, malah Allah akan buat dia mau memahami agama, mempelajari agama. Ya, tanda kebaikan. Kenapa tidak? Dan betapa banyak kebaikan yang akan didapatkan. Ya, majelis ta'lim, pengajian yang kita hadiri dengan ustadz-ustadz kita, yang Al-Quran dan hadis yang dibedah di dalamnya, akan membuat keyakinan kita menjadi benar, amal ibadah kita menjadi benar, akhlak kita menjadi mulia. Kebaikan dan sekian banyak kebaikan yang didapatkan oleh seseorang. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Salawat serta salam, mari kita buka majelis kita untuk memanjatkannya kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Masih dalam pembahasan bab tentang menyamakan kehendak Allah dengan kehendak selainnya. Di malam hari ini kita akan masuk ke penjelasan hadis selanjutnya yang dibawakan oleh penulis. Aina akhukum Bandi Aba Nufail? Belum datang? Belum datang? Taib. Qala al-musannif wa huwa Syekh al-Imam Muhammad At-Tamimi rahmatullahi alaihi wa lahu aidan an Ibnu Abbasin أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Kata penulis, ada Syekh Muhammad At-Tamimi, semoga Allah merahmati beliau, dan juga dari beliau. Dari beliau ini berarti mengikut ke atau atop kepada sebelumnya, ya. Dan di bawah
dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, walahu maksudnya adalah dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasai sebagaimana hadis sebelumnya juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pernah ada seseorang berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah." Ya, semua ini atas kehendak Allah. Wa syi'ta, dan juga kehendakmu. Ucapan ini diucapkan di hadapan Nabi. Lalu Nabi bersabda, "Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah?" Tanda tanya, kemudian tanda seru. Justru cukup katakan, semua ini atas kehendak Allah semata, kata Nabi. Baik, ini ikhwan dan akhwat, riwayat yang akan kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, walahu, ya, diawali dan kalimat dan juga dari beliau, yakni Imam An-Nasai yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian di dalam hadis tadi, Nabi SAW mengingkari dengan bertanya, apakah engkau ingin menjadikan aku? Di sini kata Syekh Shalih Fauzan, ya, merupakan kalimat tanya tapi disebut dalam bahasa Arab dengan kalimat tanya yang istilahnya istifhamu ingkarin. Kalimat tanya dalam rangka pengingkaran. Bukan kalimat tanya membutuhkan jawaban, enggak butuh jawaban. Tapi bertanya karena mengingkari. Ya. Bertanya karena mengingkari. Ya, dan ini ada dalam bahasa kita, ya. Ada dalam bahasa kita. Orang tua kepada anak misalnya, anak yang telah dikasih tahu jangan, masih juga mengulangi, si bapak mungkin marah dengan bertanya, "Masih juga?" Nah, gitu. "Masih mau juga?" Ini kan tanya. Ya, pertanyaan kira-kira butuh jawaban enggak nih? Ya, jangan sampai si anak menjawab, "Ya, masih mau," gitu ya. Habis itu. Ya. Ini namanya istifhamu ingkarin, dan betapa banyak dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis di beberapa riwayat Allah Subhanahu wa taala menyebut atau mengawali ayatnya dan juga Nabi hadisnya dengan istifhamu ingkarin. Ya, istifhamu ingkarin istilahnya. Kalimat tanya dalam rangka pengingkaran, bukan kalimat tanya yang membutuhkan jawaban. Tidak butuh jawaban. Kemudian disebut oleh Nabi, niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai nid? Nid, kata Syekh Shalih Fauzan, syarikan, sekutu. Ya, tandingan. Ya, sekutu atau tandingan. Ya. Ya, apa namanya, bisa dikatakan antara sekutu dan tandingan dua kata yang ya serupa tapi tak sama gitu loh. Serupa tapi tak sama. Serupa dari sisi hukum. Karena sama-sama menjadikan sekutu, ada selain Allah Jalla wa'ala pada hak-hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Di sini persamaannya. Ya. Tapi tak serupa, ya, karena kalau ya, sekutu itu menyamakan. Kalau tandingan apa? Lawan. Ya. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmal lil hadis. Ya, makna secara umum dari hadis ini bahwa Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari, ya, bagi orang yang menyamakan atau menggandekan kehendak Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehendaknya Allah dengan menggunakan huruf waw. Ya, waw dalam bahasa Indonesia dan. Ya, kata dan ini mengandung makna penyamaan. Tambahkan catatan ikhwan bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, ya, sahabat tersebut mengucapkan kalimat ini, "Adz-dzahir annahu qala lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta'dhiman wa annahu ja'ala al-amra mufawwidan li masyiatillahi wa masyiati rasulih." Ya, secara zahir kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, orang tersebut mengucapkan kalimat itu karena ingin memuliakan atau menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
karena ingin menghormati, memuliakan Nabi. Dan memang demikian para sahabat. Kan ini kan sahabat. Ini ditegur oleh Nabi, ini kan sahabat. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ya. Tidak selamanya niat yang baik ya, menjadi alasan benarnya perbuatan yang salah. Niatnya baik. Siapa menyalahkan pemuliaan Rasulullah? Adakah? Tidak ada. Tapi karena diekspresikan atau diaplikasikan dengan perbuatan yang salah, salah. Walaupun niat yang baik. Ya. Kemudian kata beliau, karena ucapan tersebut mengandung konsekuensi dengan huruf waw atau dan dalam bahasa Indonesia, makna at-taswiyah, penyamaan antara Allah dengan makhluk ciptaannya. Rasulullah termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dianggap sebagai menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ya, menggandengkan atau menyandarkan, dan hendaknya kata Syekh Shalih Fauzan ya, menyandarkan kehendak itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, hafizahullah taala wa ra'ah. Munasabatul hadis lil bab. Kaitan hadis ini dengan bab. Bahwa qaulu ma sya'allahu wa syi'ta, ucapan ma sya'allahu wa syi'ta, ma sya'allahu wa syi'ta. Ma sya'allah artinya atas kehendak Allah. Semua ini atas kehendak Allah. Ma di sini ya bermakna umum. Semua ini atas kehendak Allah. Itu masya Allah. Ya. Ini harus antum ketahui maknanya karena sering kita ucapkan kalimat ini. Ya. Dan bila digandengkan dengan wasyita, dan lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan, kalian tandai buku kalian. Wa ma asbaha dzak, wa ma asbaha hadzal lafz. Dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya artinya bukan hanya ucapan Masya Allah atas kehendak Allah dan kehendakmu, enggak. Ya, yang serupa dengannya. Artinya luas. Bisa jadi konteks kalimatnya bisa berbeda atau bisa, yang jelas selagi maknanya penyamaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam pembahasan ini. Ya, termasuk dalam pembahasan ini. Ya, hadzal lafz man ittakhadha an-nid lillahi al-manhiyu anhu. Ya. Yani dengan makna penyamaan menjadikan sesuatu sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah, terlarang darinya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala taj'alu lillahi", maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala sementara kalian mengetahui. Ya, dalam ayat ini ikhwan wal akhwat banyak sekali pelajaran sebenarnya, tapi perhatikan di akhir ayat ketika Allah berfirman wa antum ta'lamun. Allah takrir bahwa orang yang berbuat kesyirikan atau menjadikan sekutu bagi Allah terhadap sesuatu, dia jadikan sesuatu sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah Jalla wa Ala, adalah orang-orang yang tahu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tetapkan mereka tahu sebenarnya. Dan demikianlah hakikat perbuatan kesyirikan. Ya. Kesyirikan itulah dilakukan oleh orang-orang yang tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa, ya, dan sekian banyak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma yustafadu minal hadis. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, faedah yang dipetik dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu an qauli ma sya'allahu wa syi'ta wa ma asbahahu mimma fihi atfu wa masyiatil abdi, mimma fihi atfu masyiati al-abdi ala masyiatillahi bil waw wa ma asbahu dzalik. Larangan dari mengucapkan kalimat masya Allah wa syi'ta dan semisalnya dari kalimat-kalimat yang mengandung penggandengan, penyamaan antara kehendak hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan huruf waw dalam bahasa Arab dan kata dan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita sebagai orang Indonesia. Kalau bahasa lain, entah bahasa apapun itu, selagi mengandung makna yang sama, masuk dalam pembahasan ini. Kalau bahasa Inggris dan apa? And. Ya. Wa ma asbahu dzalik, dan yang serupa dengannya.
Taib ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang pertama. Larangan penyamaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala pada kalimat. Tambahkan catatan. Saya akan tambahkan faedah. Ya, sebagai catatan tambahan. Apabila kita cermati, ternyata ada beberapa keadaan yang mengandung makna penyamaan secara zahir, mengandung makna penyamaan secara zahir, tapi dibolehkan dalam syariat. Ada beberapa kalimat dalam ayat dan hadis mengandung makna penyamaan secara zahir, tapi tidak terlarang, justru ditetapkan dalam syariat. Tidak terlarang, justru ditetapkan oleh syariat, sebab tidak teranggap kesyirikan. Ya, ada beberapa tempat, dan ini disimpulkan bahwa kebolehan tersebut dalam rangka beberapa alasan. Alasan yang pertama, penyamaan dalam ketaatan. Tulis, penyamaan dalam ketaatan. Penyamaan dalam ketaatan. Ini antum harus tahu, yang belajar tauhid harus tahu. Jangan sampai dijadikan ayat-ayat di sini nanti sebagai dalil bagi mereka yang berpemikiran menyimpang. Karena apalagi di zaman ini terlalu banyak syubhat ya dilemparkan oleh orang-orang yang kelihatannya berilmu tapi memutarbalikkan agama. Banyak sekali. Seperti yang beliau tanyakan di pekan yang lalu. Ya, berdalil dengan ayat di surat Al-Mumtahanah. Ya, ini luar biasa loh ya. Di zaman sekarang luar biasa. Banyak sekali di media sosial itu disebar memang orang-orang yang seakan-akan berilmu. Digandrungi oleh banyak. Digandrungi oleh orang banyak. Ya, membawakan ayat atau hadis, tapi ayat dan hadis itulah dikemas untuk menjadi pembenaran akan sebuah kebatilan. Ya, syubhat luar biasa. Ya, ayat dan hadis dijadikan dalil untuk pembenaran kebatilan yang tersimpan di dalam benaknya. Ya, maka dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, rajin-rajinlah belajar. Ya, dan rajin-rajinlah belajar dari orang-orang yang betul-betul memiliki sumber yang jelas dalam agama ini. Jangan terpengaruh dengan banyaknya orang nge-like atau subscribe. Iyalah, itulah. Ya. Sengaja saya nggak mau pasti nyebutnya, nggak ada gunanya juga. Ya. Baik. Pertama di surah An-Nisa ayat ke-13. Perhatikan. An-Nisa ayat ke-13. Tulis. An-Nisa ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala firman di situ, tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika fawzun 'adzim. Allah firman yang artinya demikianlah batasan-batasan hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang mentaati Allah wa rasulah dan rasulnya, pakai waw. Ya tidak? Pakai waw. Ya, dan juga rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang penuh dengan keindahan, kekal dia di dalamnya. Semoga kita termasuk dari penghuni surga. Ya. Dan inilah kemenangan yang agung, yang luar biasa untuk mereka. Jelas ya? Dalam ayat. Ya, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan kata ketaatan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Berarti penyamaan di sini pada apa? Ketaatan. Dan juga dalam hadis, ya, hadis Umar radhiyallahu taala anhu, dan semua insyaallah ikhwan banyak yang menghafalkannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hadis yang pertama dalam Arba'in An-Nawawi dan juga dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, innamal a'malu binniyat. Di akhir hadis, di kelanjutan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu." Terus ilallahi, terus wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya
kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa. Ya, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Jelas di sini. Penyamaan apa di sini? Ketaatan. Sebab hijrah dilakukan dalam rangka taat kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua dan beberapa dalil yang lainnya, ya, semua penyebutan dengan huruf waw. Allah dan Rasulnya. Dan penyamaan di sini bermakna sama dalam ketaatan. Yang artinya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Ya. Kalau ingin taat kepada Allah, taatilah Rasulullah. Kalau ingin taat kepada Rasulullah, taatilah Allah Jalla wa'ala. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahin. Kalau ingin taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buktinya adalah mentaati Allah. Kalau ingin mentaati Allah, maka buktinya dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengaku mentaati Allah dengan firman-firmannya dalam Al-Qur'an tapi tidak pernah mentaati Rasulullah. Nonsen. Kesesatan yang terjadi. Ya. Dan jangan dikira ikhwan ini nggak ada. Ada di zaman ini. Ya, 2 pekan yang lalu saya ngisi itu di sebuah forum. Ya, di pertanyaan yang dilemparkan, Ustadz, bagaimana kita menjawab kalau ada yang mengatakan bahwa sholat sekarang ini tidak diwajibkan? Tidak ada dalil dalam Al-Quran. Sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, nggak ada dalam Al-Quran. Nggak ada dalam Al-Quran sholat-sholat tersebut. Benar nggak ini? Benar nggak? Adakah sholat duhur, isya, maghrib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya dalam Al-Quran? Nggak ada. Benar dong kalau begitu. Benar kan? Ya, tapi ini maksudnya tidak ada dalam Al-Quran, benar nggak? Benar, benar. Ya, kita nggak mengingkari itu. Tapi dijadikan sebagai dalil untuk meniadakan sholat-sholat tersebut, benar tidak? Salah. Kenapa salah? Karena ada penetapannya dalam hadis. Sekian saya jawab, ya, dan alhamdulillah yang bertanya mengerti. Kalau memang seseorang itu mengaku mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an sebagai firman-firmannya, pasti dan pasti, nggak ragu sama sekali, dia taat Allah, dia taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti. Sebab dalam Al-Qur'an terlalu banyak perintah Allah untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara ayat yang kita baca di surat An-Nisa ayat ke-13, di Al-Hasyr, ya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasulullah taati, apa yang beliau larang tinggalkan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau memang mentaati Allah dengan firman-firmannya dalam Al-Qur'an, pasti membuat engkau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya. Ya, itu sebuah kepastian, keniscayaan. Tapi ketika engkau, ya, beralasan, menjadikan alasan tidak ada yang dalam Al-Quran untuk tidak mentaati Rasulullah, itu sudah tanda yang nyata engkau berada dalam kesesatan. Tanpa ragu kita katakan, engkau berada dalam kesesatan. Ya. Dan termasuk penyimpangan dari syaitan. Apalagi di kalangan jin atau manusia. Baik, maka ini semua adalah penyamaan dalam rangka ketaatan. Ya, bukan penyamaan pada kehendak dan penentuan dalam suatu perkara seperti yang kita bahas. Yang kedua, ya, penyamaan sebagai pemilik ilmu syariat semasa Nabi hidup. Penyamaan pemilik ilmu syariat semasa Nabi hidup. Ini makna kalimat penyamaan yang kedua. Ada dalam hadis, ya, hadis Jibril yang panjang itu. Dan dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, hadis yang Umar mengatakan Jibril datang dalam wujud seorang manusia yang sangat bagus tampilannya, rapi tampilannya, tapi nggak ada yang kenal. Ya. Di akhir hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Tahukah engkau siapa yang datang tadi?" Jawab Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allahu
wa rasuluhu a'lam, pakai waw. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Paham? Ya. Dan juga hadis yang lain, ya, dari Mu'ad. Ya. Ketika beliau juga ditanya, telah berlalu hadis dalam kitab Tauhid, di awal-awal kitab Tauhid. Ketika beliau ditanya, tahukah engkau haknya Allah terhadap seorang hamba? Jawab sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa jawaban seperti ini, ya, mengandung makna penyamaan benar pada kepemilikan ilmu syariat. Karena di saat itu, ya, di masa Nabi hidup alaihi salatu wasalam, yang paling berilmu dalam syariat ini dari kalangan manusia adalah Rasulullah, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan berupa wahyu kepada beliau. Sehingga sama saja bahwa maknanya adalah ilmunya Rasulullah adalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah itulah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang Nabi alaihi salatu wasallam ucapkan, tetapkan, syariatkan, itulah wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Ya tidak? Dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak menetapkan, berucap dari hawa nafsunya, enggak, kata Allah. Tapi beliau menetapkan, mengucapkan sesuatu dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama. Itu pun dengan catatan, ucapan ini adalah jawaban ketika ditanya tidak tahu, lalu mengembalikan ilmu kepada Allah dan Rasulnya selagi Rasulullah hidup. Selagi Rasulullah hidup. Makanya setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada pernah lagi sahabat mengucapkan kalimat Allah wa Rasuluhu alam. Tidak ada lagi. Tinggallah satu, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendirinya. Ilmu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Paham, ikhwan? Ya, paham? Ya. Jadi ini yang kedua. Ya, penyebutan yang mengandung kalimat penyamaan pada kepemilikan ilmu syariat. Karena di masa hidup Nabi SAW, hanya Nabi lah yang paling tahu ilmunya Allah. Hanya Nabi saja yang tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi, tidak ada selain beliau. Sebab memang itulah tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Ya. Untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kalau kita katakan bahwa Rasulullah enggak tahu terhadap ilmu syariat, lalu apa gunanya beliau diutus? Bisa dipahami? Ya. Mereka diutus untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Dan itulah ilmu yang ada pada seluruh nabi dan rasul. Makanya ketika ditanya tentang sesuatu yang kita nggak tahu pada perkara agama, di masa Nabi, para sahabat menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka waw di sini bermakna kepemilikan ilmu syariat. Itu pun di masa Nabi hidup alaihi salatu wassalam. Ya. Baik, maka ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, pada ilmu syariat bukan ilmu secara mutlak pun. Ya, bukan sama sekali. Maka jangan sampai, ya, salah dalam memahami. Ya, apalagi kalau seandainya dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan sebuah kebatilan. Ya, untuk membenarkan sebuah kebatilan. Ya. Ya, saya kemarin tuh sempat penasaran apa yang beliau tanyakan, dan saya dapatkan, alhamdulillah, luar biasa ini syubhatnya. Luar biasa syubhatnya, ya. Dan saya sampaikan sebagai jawaban bahwa ayat di surah Al-Mumtahanah itu bersifat umum. Ya, tidak boleh dipahami secara spesifik kalau tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya. Kaidah dalam agama ini, dalil yang bersifat umum tidak boleh dipahami secara khusus atau spesifik kecuali ada dalil. Tidak boleh. Dalil yang bersifat umum tetap harus diberlakukan keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Di surah Al-Mumtahanah Allah Jalla wa'ala berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim.
Allah tidak melarang kalian ya, untuk bersikap kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Ya. Ini kan bersifat umum, bisa dipahami? Ya, berbuat baik. Ya. Kalau yang ini, dalil yang bersifat umum ini dikhususkan bahwa dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan, sebagai dalil untuk membolehkan ucapan selamat kepada hari raya agama lain, ini berarti spesifik, mengkhususkan. Maka dia harus mendatangkan dalil untuk itu. Bisa dipahami? Dia harus mendatangkan dalil untuk itu. Apalagi, ya, kalau dia ingin meluangkan waktu saja, harusnya dia mau meluangkan waktu, bahwa harus ada yang dia pahami tersebut atau penafsirannya tersebut telah diwujudkan oleh Nabi atau para sahabat. Sebab mereka lah generasi yang paling tahu Al-Quran. Bisa dipahami? Apakah mungkin ada orang belakangan nih yang lebih tahu daripada Nabi dan sahabatnya terhadap Al-Quran? Mungkin? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Maka dia harus mati-matian, jungkir balik, menantangkan riwayat dari Nabi atau dari para sahabat atau tabi'in atau atba'u tabi'in paling tidak, yang mendukung penafsiran atau makna yang diinginkan tersebut. Bahwa itu ayat adalah dalil untuk membolehkan mengucapkan selamat pada hari raya umat lain. Sebagaimana dijelaskan oleh si fulan ini. Ya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa sebenarnya ucapan tersebut kembali ke niat. Kembali ke niat. Kalau niatnya katanya untuk dalam rangka menjaga hubungan baik dengan sesama, maka tidak mengapa. Tapi kalau niatnya dalam rangka mengagungkan hal tersebut, baru nggak boleh. Ini kesyirikan. Ikhwan, kita akan masuk nanti pembahasan faedah. Lihat di faedah yang keempat. Ya. Saya singgung sedikit. Faedah yang keempat. Untuk menjawab ini. Bahwa untuk perbuatan kesyirikan dan pintu-pintu kesyirikan, ayol ikhwa wal akhwat, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk tutup pintunya dengan rapat serapat-rapatnya. Di sini lihat Nabi SAW tidak bertanya kepada orang yang sahabat yang mengatakan kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta. Tidak, Nabi tanya, kamu niatnya apa? Ya tidak? Nabi nggak nanya, kamu niatnya apa? Langsung Nabi larang. Bisa dipahami? Untuk menutup pintu. Ya. Maka ya, mudah-mudahan ini sampai kepada sang ustadz. Jangan membuka apa? Jangan sampai membuka pintu rusaknya akidah kaum muslimin. Ya. Rusak kaum muslimin dengan fatwa-fatwa seperti ini. Padahal sebenarnya mereka umat-umat di luar Islam tidak masalah kok dengan kita. Kita mengucapkan selamat tidak masalah ya mereka. Justru kita kenapa kok memaksa-maksakan diri mengucapkan selamat? Nggak ada masalah sama sekali. Kita berhubungan tetap oke-oke aja. Ya tidak? Bisa kita jaga dengan baik kok, alhamdulillah. Tanpa mengucapkan selamat. Oke-oke aja. It's fine aja. Ya. Ini memaksakan diri banget. Ya, mencari muka, mengucapkan selamat. Padahal mereka nggak pernah masalah kok. Taib. Mudah-mudahan jadi pegangan untuk mungkin sebagian ikhwah sudah terlanjur dapat informasi dan sajian-sajian seperti ini. Ya, nasihat saya ikhwan, kalau sudah tahu yang seperti ini tutuplah rapat-rapat. Jangan dibuka hati yang seperti ini. Ya. Paling tidak kalau antum nggak punya jawaban, antum tahu salah, tapi antum nggak tahu obatnya, penetralisirnya, itu akibatnya membekas di hati. Nah itu bahaya. Ya. Bisa bahaya itu. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengkarat itu. Hati ini harus dijaga. Sebab hatilah tempatnya cahaya dan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Kalau hati kotor, itu cahaya nggak mau masuk. Ya. Kalau sudah tahu nih, orang-orang ini membawa ucapan-ucapan, memutarbalikkan fakta, ayat dan hadis digunakan dalil sebagai pembelaan atas kebatilannya, jangan lagi dinikmati. Dinikmati ya, apalagi didengarin, jangan. Ya.
La haula wala quwata illa billah. Baik. Yang kedua kata beliau, anna man siwal abd billahi walau fi syirki ya al asghar faqad ittakhadahu niddan lillahi ta'ala. Barang siapapun dia selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan walaupun ini teranggap sebagai perbuatan syirik asghar, ya, tetaplah dia dikatakan telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetap, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada asalnya memang perbuatan ini dianggap oleh para ulama sebagai perbuatan syirik asghar. Dari sisi Nabi langsung merubah. Ya, sebab kalau syirik akbar, maka niscaya dituntut untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Ya. Maka para ulama menjelaskan ini termasuk perbuatan syirik asghar pada asalnya. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan bisa juga menjadi syirik akbar. Ini untuk catatan kita. Kata beliau, anna ta'ziman nabi sallallahu alaihi wasallam bil lafzi yaqtadi musawatahu lil khaliq syirkun fa in kana ya'taqid al musawah fa huwa syirkun akbar wa in kana ya'taqid annahu duna dhalik fa huwa asghar. Kalimat-kalimat yang mengandung, ya, di situ penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna penyamaan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, ini syirik. Kalau yang mengucapkan meyakini penyamaan, betul-betul penyamaan secara mutlak antara Nabi dengan Allah, maka ini syirik akbar. Ini syirik akbar. Kalau para sahabat kan nggak mungkin. Nggak mungkin nggak para sahabat? Nggak mungkin. Mereka paling bagus tauhidnya. Tapi salah dalam mengucapkan saja. Ya. Salah dalam mengucapkan saja mereka. Ya. Para sahabat adalah murid-muridnya Nabi SAW. Makanya langsung diuruskan Nabi SAW. Ya. Tapi kalau seandainya meyakini penyamaan Allah dengan selainnya, maka ini syirik akbar, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tapi kalau tidak meyakini hal tersebut, maka teranggap syirik asghar. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini terhadap diri Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Bagaimana dengan selain beliau? Untuk itulah saya nasihatkan kepada teman-teman semuanya yang belajar tauhid. Dalil seperti ini, ya, diingat dengan baik. Kalau bisa hafalkan. Kalau enggak bahasa Arabnya, terjemahnya hafalkan. Riwayatnya siapa? Sahabatnya siapa? Hafalkan. Untuk pertama diri kita sendiri, supaya bisa menahan kita. Jangan sampai ada keyakinan tertentu terhadap seseorang yang keyakinan tersebut bisa mengantarkan keyakinan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ya, agar kita yang kedua bisa mengingatkan orang lain. Kita ingatkan dengan hadis ini yang telah kita hafal. Ya, ketika ada orang yang melampaui batas penghormatannya, pemuliaannya kepada seseorang, sampai kepada melewati batas dengan pemuliaan yang seharusnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan Rasulullah pernah melarang loh. Diri beliau saja nggak mau beliau dihormati dengan berlebih-lebihan, apalagi kepada sang ustadz itu, apalagi kepada syekh tersebut yang bukan siapa-siapa. Nabi pernah melarang dalam sebuah riwayat, begitu sebutkan riwayatnya, supaya agak canggih-canggih dikit lah antum. Ya. Dari Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Nasai, kalau lebih lengkap lagi tuh ada tuh nomor-nomornya itu di bawah tuh. Ya. Nabi melarang, ya, sahabatnya dengan mengatakan, apakah engkau menjadikan aku sekutu yang sama atau tandingan bagi Allah? Ini Nabi. Tidak mau disamakan dengan Allah Jalla wa'ala. Maka kok kita menyamakan, ya, syekh kita, guru kita, habib kita. Kita bukan menafikan penghormatan, pemuliaan kepada mereka-mereka yang memang layak untuk dihormati. Kita hormati, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, sebagian orang sekarang ini meyakini ada orang-orang tertentu yang memiliki karomah, dengan karomah bahkan bisa menghalangi, menolak bala.
Ada? Ada. Bahkan orang meninggal sudah. Orang yang sudah meninggal diyakini bisa tolak bala, udah meninggal lagi. Subhanallah. Ya. Rasulullah SAW masih hidupnya saja nih, nggak mau disamakan. Ya, apalagi beliau telah meninggal. Lalu bagaimana dengan selain beliau? Ya. Kita katakan Nabi aja nggak boleh. Supaya orang berpikir sebab tidak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih soleh, lebih alim, lebih berhak untuk dimuliakan, dihormati daripada Rasulullah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Supaya berpikir, terbuka pikirannya. Kalau Nabi aja nggak boleh, apalagi kepada mereka-mereka yang bukan Nabi. Ya. Seperti ada yang bertanya kemarin, ya, tentang adanya, mungkin beliau pernah dapat, ada nggak yang bertanya, sumpah, ya, kepada menyebut nama Rasulullah. Dan alhamdulillah sudah kita jawab, ya. Tidak boleh. Ya, apalagi kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, kita di sini bukan menjelaskan atau mendidik teman-teman semua kaum muslimin untuk bersifat kurang adab kepada orang-orang yang layak untuk kita hormati, dari guru-guru kita, ya, ustadz-ustadz kita, syekh-syekh kita, habib-habib kita. Hormati, silakan dihormati dengan penghormatan yang layak untuk mereka, tapi jangan berlebih-lebihan, melampaui batas, apalagi meyakini keyakinan tertentu. Mereka semua tidak ada apanya dengan Nabi kita, tidak ada apa-apanya dengan Nabi kita. Ya. Ini dari sisi, ya, pemuliaan selagi hidupnya. Setelah meninggal juga demikian. Kita juga bisa berdalil dengan konteks seperti ini untuk mengatakan bahwa Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang mulia, generasi yang terhebat dalam umat Islam ini. Kuburan mereka setelah meninggalnya nggak ada apa-apanya, cuma tanah doang. Kok ada kuburan orang meninggal di belakangan lebih bagus lagi kuburannya, lebih cantik lagi, dibuat ke rumah, dipasang lampu, pasang apa lagi? Pasang fotonya, ada fotonya. Gapura lagi, gapura? Kelambu. Sak kelambu, antum aja kelambu. Itu kita mengajak umat berpikir seperti ini, bahwa mereka-mereka yang lebih layak untuk dimuliakan, seandainya memang itu bentuk pemuliaan saja, nggak ada seperti itu. Gitu loh. Antum yang pernah umroh, yang pernah haji apalagi ke sana pasti akan mendapatkan kuburan para sahabat itu tanah doang. Kuburan Baqi itu. Cuma tanah doang. Rasulullah juga tanah doang. Cuma dipagari supaya tidak terjadi perbuatan kesyirikan terhadap kuburan beliau. Sebagaimana beliau doakan, dan Allah Jalla wa'ala wujudkan doa beliau. Ya. Maka kita berpikir, bukalah wawasan. Jangan sempit, ya, tidak mau menerima penjelasan ini. Ya, mentang-mentang bukan dari golongan kita. Nah, ini datang dari penjelasan yang Nabi SAW sendiri telah isyaratkan sejak beliau hidup. Beliau nggak mau disikapi dengan berlebih-lebihan. Maka terhadap selain beliau lebih pantas untuk tidak kita sikapi dengan berlebih-lebihan, wahai kaum muslimin. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga atau beliau ingkarul mungkar. Baik. Ini faedah yang ketiga. Ya, ingkar al-mungkar. Dan di sini pelajaran juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa tambahkan di buku kalian ikhwan, ingkarul mungkar tetap mesti diupayakan atau ditegakkan, jangan beralasan tidak enak, enggak enak atau segan. Ya. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lihat di sini dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengingkari perbuatan sahabat. Yang mengucapkan, bukan yang mengucapkan kalimat yang mengandung kemungkaran. Ya. Mengandung makna kesyirikan, yaitu penyamaan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingkari. Nabi enggak enakan. Dengan rasa segan-segan, aduh terlanjur ini orang udah menghormati saya. Terlanjur ini orang menghormati saya, biarin aja lah. Enggak.
Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam ingatkan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wa ala hadza idza inhana laka syakhsun inda salam fal wajib alaika al-inkar. Kalau ada orang nih ya memberikan penghormatan kepadamu dengan inha ya. Inhina itu kayak ruku. Penghormatan yang dilakukan kalau kita bisa lihat orang Jepang lakukan. Itu nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Karena bentuk itulah ruku yang hanya dilakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu hanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, fal wajib alaika ingkar. Wajib bagimu untuk mengingkarinya. Jangan. Semana dengan ini, ya. Ketika sahabat pulang dari negeri Yaman setelah diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam, pulang ke hadapan Nabi, sujud ke Nabi. Sujud ke Nabi. Ini pernah riwayat yang saya bawakan dalam bahasan hukum takfir. Ya. Nabi SAW tanya, kenapa engkau melakukan itu? Kata si sahabat, saya melihat di Yaman, orang menghormati pembesar-pembesarnya dengan sujud. Ya. Maka Nabi SAW langsung larang. Tidak boleh, jangan. Karena sujud hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan merasa segan ikhwan. Ya. Penghormatan, pemulihan orang kepada kita jangan membuat kita tenggelam dalam kemungkaran. Jangan gila hormat. Jangan gila pujian. Rasulullah SAW contoh yang terbaik dalam hal ini. Seandainya beliau ya, dengan istilah yang sungguh-sungguh sangat tidak pantas, ya, gila hormat misalnya. Dan Nabi pantas untuk dihormati. Manusia yang paling berhak untuk dihormati Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tapi tidak. Beliau tunjukkan, beliau ajarkan kepada kita. Ya. Jangan menjadikan penghalang untuk mengingkari sebuah kemungkaran, apalagi kesyirikan, dengan rasa segan, ndak enak, ndak. Ya. Tapi tentunya ingkarul mungkar ada etika, ada adab, ada caranya. Ya. Yang jelas ingkarul mungkar ada dan diwujudkan. Hanya aplikasi caranya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Taib. Yang terakhir kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad himat tauhid wa sadda turuq asy-syirki. Dan perhatikan kata beliau faedah yang keempat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul telah menjaga tauhid. Betul-betul telah menjaga tauhid. Dan beliau menutup pintu-pintu jalan-jalan menuju kesyirikan. Ya, saddan lidzari'ah. Beliau tutup pintu-pintu peluang terjadinya kesyirikan. Ya. Maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwa wal akhwat rahmani wa rahimakumullah. Untuk diri kita dan pertama kali untuk keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita. Nabi untuk masalah tauhid tidak ada toleransinya. Tidak ada basa-basi masalah tauhid. Karena ini penyelamat dengan izin Allah Jalla wa'ala bagi kita. Kalau masalah dosa-dosa yang lain, itu nggak bisa dihindari. Tapi masalah tauhid harus dijaga. Tidak ada toleransi. Untuk kita, anak-anak kita. Jangan beralasan dengan anak-anak kita karena rasa sayang. Karena mereka masih kecil. Enggak, ikhwan. Jangan. Ya, dari tontonan-tontonan konsumsi sajian-sajian televisi, film-film yang mengajarkan sekian banyak kesyirikan dan bentuknya. Dan paling banyak kesyirikan rububiyah. Hampir semua film ya. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak menonton semua film ya. Saya mengatakan hampir semua. Emang saya nonton semua enggak kan? Mengajarkan kesyirikan dalam perkara rububiyah. Saya tahu karena anak-anak kadang tasnya mereka, tempat pensilnya mereka gambar-gambar Avengers. Kan? Dengan tokoh-tokohnya. Apa tokoh-tokohnya itu? Spider-Man. Apa lagi? Ultraman. Apa lagi? Batman. Superman. Ya, janganlah tuh. Mas Parman. Afwan, Mas. Kalau ada Mas Parman, mohon maaf ini. Superman atau Musa itu. Itu kan tokoh yang digambarkan jagoan dengan kemampuan yang luar biasa. Ya tidak? Ya tidak?
Jangan mengalu untuk mengatakan iya. Saya tidak mengatakan kalian buktinya kalian nonton gitu. Nah, nah. Begitu memang. Ini syirik rububiyah, ikhwan. Ajarkan anak-anak itu syirik rububiyah anak-anak. Wahai ananda sayang, di situ betul-betul sayang. Itu syirik rububiyah. Kemampuan untuk mendatangkan petir, menyelamatkan umat manusia, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghidupkan orang yang mati, hanyalah Allah Jalla wa'ala. Apalagi mengatur waktu. Ya, ada mesin waktu. Apa? Ya itu dia. Saya nyebutnya nggak mau. Ya, kembali ke masa lalu atau diberhentikan waktunya. Subhanallah. Anak-anak ya tanpa disadari. Disitulah memang tipu daya makarnya musuh-musuh Islam. Dikemas supaya tertarik, menarik, hanyutlah mereka. Tertanamlah akhirnya di dalam hati keyakinan ada sosok nih yang bisa seperti itu, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit kalau terlalu banyak menumpuk jadi ron dalam hati. Si anak kalau tumbuh dengan keyakinan seperti menumpuk dalam hatinya, menutup hidayah. Itulah yang Allah Jalla wa ala sifatkan di surah Al-Mutaffifin bagi orang-orang kafir. Barrana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Orang-orang kafir itu kenapa sulit sekali menerima dakwah Nabi? Allah sebut karena ada ron dalam hati mereka. Ron itu bintik-bintik hitam atas kesyirikan mereka yang akhirnya menjadi penutup pintu cahaya tauhid dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ikhwan. Ya. Saya terus terang aja mengatakan bahwa mending anak kita dianggap kuperkah, ketinggalankah, enggak masalah ikhwan. Hidup cuma sekali. Semua itu akan ditinggalkan. Kejarlah kebahagiaan abadi di negeri akhirat dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pendidikan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kembali ke tadi yang saya bilang kepada sang ustadz. Kalau antum ingin mengikuti Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau antum apalagi mengaku ahlu sunnah, mengemban dakwah bendera ahlu sunnah, ikuti Nabi. Betul-betul menutup pintu terjadinya kesyirikan bagi umat, itulah Nabi. Kalau riwayat yang lain di awal-awal kitab tauhid pernah kita bahas, ada Nabi melihat orang yang pakai gelang dalam rangka melindungi dari humma, penyakit, Nabi langsung putus. Enggak basa-basi, langsung putus. Beliau tarik langsung putus gelangnya. Enggak basa-basi Nabi. Enggak menjawab, oh tergantung niatnya. Enggak, tergantung niatnya, ini tergantung. Nah. Seandainya dibahas dengan rincian para sahabat yang mengucapkan di hadapan Nabi dan kalimat ini lebih layak untuk kita katakan bahwa tergantung niatnya. Ya tidak? Mereka pasti mengandung kemungkinan dan tadi telah dijelaskan bahwa mereka mengucapkan kalimat karena memuliakan Nabi. Niatnya benar. Tapi tetap disalahkan oleh Nabi SAW. Maka ucapan-ucapan yang betul-betul itu apalagi ya secara sharih betul-betul zahir sudah kalimat itu adalah kalimat kekufuran, jangan diucapkan. Jangan dikatakan tergantung niatnya, jangan diucapkan. Sudah selesai. Bisa dipahami? Jangan dikatakan tergantung niatnya, jangan diucapkan. Sudah selesai. Selesai. Ya. Nah, saya usah mengatakan tergantung niatnya. Bisa. Jangan diucapkan, selesai titik. Alhamdulillah. Dan selesai juga kajian kita untuk malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dalil yang terakhir dalam bab ini, di pembahasan ini insya Allah ta'ala. Kita akhiri pertemuan kita untuk malam hari ini sampai di sini. Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Silakan, saya membuka sesi tanya jawab seandainya ada permasalahan. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan. Ya, silakan. Ya. Itu kita suka bikin poster untuk anak di mana itu kita kadang paling ingin membuat poster. Ini yang telah berlalu atau ada kemungkinan akan terjadi kembali? Baik. Pertama saya jawab bahwa sebisa mungkin berupaya untuk menghindarinya. Sebisa mungkin upayakan dulu
sebatas maksimalnya kita berusaha untuk menghindarinya dengan cara menjelaskan dengan baik. Seandainya konsekuensinya potong gaji, nggak masalah lah. Daripada potong akidah, nggak masalah. Daripada potong akidah, jadi potong gaji. Nggak seberapa. Dan kalau kita niatkan karena Allah, yakinlah pasti Allah dengan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik, kata Nabi SAW. Jadi upayakan dulu sebisa mungkin menghadap bagian personalia, bagian manajemen kah, mohon maaf, saya minta dispensasi untuk yang seperti ini, saya nggak ikut andil. Karena akidah kami mengajarkan ini, kami nggak boleh. Tanpa mengurangi rasa hormat, ya, tanpa merusak hubungan, tetap saya akan menjaga hubungan dengan baik kepada sesama. Tapi untuk yang seperti ini, mohon maaf, saya nggak bisa ikut andil. Saya tidak mau memberi kontribusi dalam perkara yang dalam agama kami itu dilarang. Ucapkan yang baik-baik sebisa mungkin, ucapkan sebaik-baiknya sambil traktir kayak sambil makan bakso kah, mie ayam kah. Ini karena saya pengen makan bakso nih kayaknya nih. Pokoknya dalam sebaik-baiknya. Usahakan sebaik-baiknya. Ya. Sebisa mungkin. Kalau tidak bisa sudah mentok sudah. Antum harus juga melakukan tersebut. Mengandung mafsadah yang lebih besar memang. Kalau seandainya antum nggak lakukan, antum bisa dikeluarkan dan bisa menimbulkan mafsadah bagi antum dan keluarga. Nafkah antum juga akan mafsadah dan seterusnya. Mungkarnya bisa menimbulkan mungkar yang lebih besar. Lakukan saja tapi ingkar dalam hati. Ya itu sudah mentok ya. Jangan pilihan ini dulu yang pertama. Ya. Tapi kalau sudah betul-betul nggak bisa, nggak ada jalan yang lainnya, lakukan saja dengan catatan ingkar dalam hati. Ya. Dan itu Nabi SAW telah jelaskan. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi, kata Nabi yang terakhir, maka dia ingkari dalam hatinya. Kalau memang tidak bisa cara lain, ingkari dalam hati. Saya nggak suka, saya nggak setuju. Dan dalam prosesnya seminimalisir mungkin lah andilnya antum. Ya, mungkin kalau mewarnai satu warna aja udah gitu. Capek. Gitu aja sudah. Ya. Nunjukkan store batang hidung aja sudah. Ya. Seminimal mungkin keikutsertaan kita dalam hal tersebut. Ya. Baik. Wallahu ta'ala bisawab. Ada yang lain? Nah lagi, saya buka kalau ingin bertanya dari apa yang saya telah jelaskan. Ya. Ya, termasuk. Ya, termasuk penyamaan Allah dan Rasulnya. Syekh Ibnu Utsaimin sangat mengingkari hal ini. Apalagi beliau menjelaskan di pandangan masyarakat awam. Itu bahaya luar biasa. Masyarakat awam yang nggak punya ilmu pasti akan melihat adanya penyamaan. Pasti akan menimbulkan makna penyamaan. Allah dan Rasulnya sama. Ya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin sangat mengingkari hal ini. Ya. Untuk menyamakan Allah dan Rasulnya dengan bentuk kaligrafi atau penyamaan di dinding ditempel dengan sejajar. Itu diingkari oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah karena sama dengan apa yang telah kita bahas. Jadi sebaiknya kita nasihatkan kepada kaum muslimin hindari yang seperti itu. Ya, hindari yang seperti itu. Ingat ya, pemuliaan kita kepada Allah, pemuliaan kepada Rasulullah itu sebuah keharusan. Ya, sebuah keharusan. Tidak boleh tidak itu sebagai hamba Allah dan sebagai pengikut Rasulullah SAW. Tapi bukan dengan cara sesuai kehendak hawa nafsu kita. Tetaplah dengan cara sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sementara cara seperti itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kita muliakan Allah dan Rasulnya. Maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin dimanapun ia berada. Yang seperti ini hindari. Jangan dilakukan. Ya, lepaskan itu. Ya, muliakanlah Allah, muliakan Rasulullah sebagaimana yang telah dituntunkan oleh syariat ini dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Allah taala alam bisawab. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Apa? Hah? Abangan. Apa tadi? Gimana? Apakah apa?
Ya, taib. Taib. Ya, mudah-mudahan saya tangkap pertanyaan beliau. Kalau salah, antum tegur saya ya. Bahwa apa yang kita bahas sama dalam bahasan hukum takfir. Wah, perbuatan kufur, perbuatan kesyirikan pada asalnya hukumnya sama. Beda kalau hukum takyin. Ingat pembahasan itu. Hukum takyin. Ya. Hukum takyin itu maksudnya apa? Tunjuk hidung, individu. Bisa dipahami enggak? Ya. Jadi kita tidak dalam awal pembahasan tidak langsung membahas ya apa namanya perincian orang-orang tertentu, enggak. Tapi kita langsung bahas hukum umumnya dulu. Bisa dipahami enggak? Jadi misalnya kayak gini, sederhananya gini. Kita katakan bahwa setiap yang sujud kepada selain Allah Jalla wa'ala kufur. Musyrik lagi kafir. Ini hukum umum. Bisa dipahami? Kalau kita ketemu ada orang, apakah langsung kita hukumi? Oh, kamu kafir lagi musyrik? Kita langsung hukum seperti itu? Enggak. Tabayun dulu. Bisa dipahami? Ya, ini ingat pembahasan hukum takfir, berlaku hukum tersebut. Ya, kaidah-kaidah tersebut berlaku. Jangan istilah abang-abangan lah. Saya juga abang-abangan ini. Bisa dipahami ya? Ya, jadi hukum umum kita katakan iya, semua mau masyarakat dimanapun, di kalangan lapisan manapun dia, mau yang awamnya segala macam, kalau melakukan perbuatan yang apa yang kita katakan kesyirikan, kekufuran, tidak boleh ditinggalkan, jauhi. Sama. Ini pembahasan umum. Tapi kalau antum ada seorang, ya jangan langsung menghukumi, nggak boleh. Itu hukum takyin namanya. Nggak boleh kalau hukum takyin. Bisa dipahami? Paham ikhwan ya? Ini juga nasihat untuk semuanya. Pertanyaan beliau untuk kita semua. Antum jangan keluar dari majelis enaknya aja langsung. Oh, kamu kafir. Oh, kamu musyrik. Kamu bahaya itu, nggak boleh. Bisa disegel nanti musolanya Pak Agung ini. Ya, jangan langsung seenaknya aja main hukum personal. Allah taala bisa. Lagi nggak ada? Ya. Baik. Hukumnya ada 3. Bisa makruh, bisa batal, bisa makruh, bisa nggak mengapa. Yang pertama yang batal dulu. Sholatnya batal apabila kuburannya berada di dalam bangunan masjid. Kalau kuburannya di dalam bangunan masjid. Ya, masjid itu apakah dia berdiri sendiri, bangunannya cuma masjid tok, atau masjidnya ada teras, ada kamar, tapi termasuk bangunan masjid. Seperti ilustrasi yang ada nih, sekarang ini. Ini musola yang kita duduk di dalam ini. Teras termasuk bangunan masjid. Ini termasuk masjid, karena dia bersambung secara langsung. Dan dia juga dipakai ketika sholat. Ketika penuh ini. Bisa dipahami? Nah, ini yang pertama. Kalau kuburannya berada di lingkungan ini, sholat di sana batal. Ini yang pertama. Yang kedua, makruh. Bila kuburannya di pekarangan masjid. Pekarangan masjid, di tanah. Dia di luar sudah bangunan. Kan masjid itu ada pagar ya, ada halaman, di depan, di belakang, kanan segala macam. Ini makruh. Makruhnya litanzih, sebaiknya tinggalkan. Kalau seandainya antum terpaksa sholat di sana, tunaikan yang wajib doang. Jangan sunnah. Karena kaidahnya ya yang wajib tak bisa terkalahkan dengan yang makruh. Tapi yang sunnah nggak bisa mengalahkan yang makruh. Bisa pahami? Ya, jadi kalau antum hadir di sana, udah tunggu qomat aja, kalau usah sholat sunnah, wajib aja selesai salam, keluar. Zikirnya di luar aja. Kalau memang ada yang lain, kalau masih bisa memilih, pilih. Ya. Yang ketiga, sebenarnya ketiga sama yang pertama, afwan tadi. Yang ketiga ini, kalau masjidnya dibangun di pekuburan. Ini ada pemakaman. Di dalam lingkungan pemakaman, kata para ulama, hukumi bahwa masjid tersebut adalah pekuburan. Haram, batal salatnya. Ya, ini kesimpulan penjelasan para ulama, dan banyak ya dari penjelasan para ulama dari 3 ini. Suatu saat nanti insya Allah, kayaknya sudah pernah saya detailkan ya dalil-dalilnya semuanya. Ini kesimpulannya, 3 itu. Ya. Ya sebaiknya kalau bisa memilih, pilih. Tapi kalau memang nggak bisa memilih, makruh. Makruh litanzih.
Ya. Makruh litanzi itu maknanya yang kita pahami, sebaiknya ditinggalkan. Kalau antum melakukan, tidak mengapa. Berpahala antum tetap. Tapi tetap yang pada yang wajib-wajibnya. Sebab kaidah dalam agama, sekali lagi saya tekankan, yang wajib tidak bisa dikalahkan dengan yang makruh. Tapi yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang makruh. Bisa dipahami? Itu kedudukan hukum dalam syariat. Sudah ya? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.